Hai teman-teman, welcome back to my channel. Aku Anita, mahasiswi Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Sesuai dengan judul video kali ini, aku akan sharing ke teman-teman mengenai pengalaman aku selama aku kuliah di Gizi. Bagi teman-teman yang baru bergabung di YouTube channelku, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja aku akan sharing ke teman-teman mengenai pengalaman aku kuliah di Gizi. Semoga ini bisa menjadi referensi dan gambaran buat teman-teman yang mau minat kuliah di Gizi. Sebelumnya aku akan jelasin dulu apa itu ilmu gizi. Jadi ilmu gizi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahan makanan beserta dengan kandungan nutrisinya sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Nah, untuk teman-teman yang akan melanjutkan kuliah gizi pastinya akan memilih antara universitas ataupun Poltekkes. Nah, aku akan kasih tahu sedikit perbedaannya universitas dan Poltekkes. Kalau universitas sendiri berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Poltekkes berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nah, itu tergantung pilihan teman-teman sendiri mau lanjut ke universitas ataupun Poltekkes. Setelah itu, teman-teman akan memilih jenjang pendidikan untuk kuliah di Gizi. Teman-teman bisa pilih D3, D4, ataupun S1. Nah, aku akan kasih tahu perbedaan D3, D4, dan S1. Dari segi lama belajarnya, kalau D3 itu lama belajarnya selama 3 tahun, kalau D4 dan S1 lama belajarnya itu selama 4 tahun. Nah, dari segi teori dan praktek juga berbeda. Kalau D3 itu lebih banyak praktek daripada teori. Kalau D3 itu prakteknya 60% dan teorinya 40%. Dan untuk D4 juga sama seperti D3, lebih banyak aplikasi prakteknya daripada teori. D4 juga sama, prakteknya 60% dan teorinya 40%. Sedangkan untuk S1, lebih banyak teori daripada prakteknya. Kalau S1, 40% praktek dan 60% teori. Nah, aku juga akan kasih tahu ke teman-teman gelar yang akan didapatkan setelah lulus menjadi ahli gizi. Untuk D3 gelarnya itu AMDGZ atau ahli media gizi. Dan untuk D4 itu akan mendapat gelar STRGZ atau sarjana terapan gizi. Dan untuk S1 akan dapat gelar SGZ atau sarjana gizi. Aku akan kasih tahu ke teman-teman mata kuliah apa aja sih yang ada di gizi. Pastinya teman-teman juga nanti akan mendapatkan mata kuliah yang sama seperti mata pelajaran di SMA, seperti matematika, biologi, dan kimia. Pasti akan menemukan mata pelajaran yang sama saat nanti kuliah. Nah, kalau mata kuliahnya di gizi itu pasti ada mata kuliah umum juga, ya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, psikologi, sosiologi, terus ada juga hukum kesehatan, dan lain-lain. Terus untuk mata kuliah yang di bidang gizinya itu akan ada gizi dasar, gizi dietetik, gizi kuliner, penilaian status gizi, terus ada teknologi pangan juga, konseling gizi, dan lain-lain. Terus nanti teman-teman juga akan belajar ketemu lagi dengan mata pelajaran waktu di SMA seperti biokimia, ada kimia pangan, mikrobiologi, ada statistik, ada ekonomi, dan lain-lain. Dan nanti juga akan ada mata kuliah manajemen penyelenggaraan makanan institusi. Nah, aku juga akan cerita hal-hal unik selama aku kuliah di Gizi. Hal unik selama aku kuliah di Gizi yaitu pastinya lebih banyak mahasiswa cewek daripada cowok. Karena di kampusku sendiri, dari angkatan aku sendiri pun, cowoknya itu cuma 6 orang. Sedangkan di kelas aku pun itu cuma 1 cowok. Jadi di Gizi itu lebih banyak cewek-ceweknya, alias cewek-cewek strong. Dan cowoknya juga strong karena cowoknya itu paling dibutuhin. Apalagi nanti kalau pas nanti PKL, nanti KKN ke desa yang membutuhkan tenaga cowok itu, anak-anak cowok itu pasti dibutuhin banget di Gizi. Hal unik lainnya pastinya nanti kita akan belajar masak. Tapi nggak usah khawatir, kalau teman-teman yang belum bisa masak akan diajarin dari awal banget. Karena aku juga dulu waktu masuk Gizi itu nggak terlalu ngerti basic masak dasar itu kayak gimana. Akan diajarin cara
memotong sayur yang baik, cara mengolah sayur yang baik agar tetap terjaga kandungan gizinya, terus cara memotong ayam, memotong daging, memotong ikan, nanti akan diajarin sama instruktur di lab. Terus nanti pastinya kalian akan ketemu dengan masak, dan kita akan belajar di lab, mempraktekkan masak di lab bersama teman-teman yang udah dibagi-bagi kelompoknya. Terus hal unik lainnya yang aku alami sama di Gizi pas ujian nanti itu, kalau ujian praktek masak ya terutama, itu tuh kalian berasa lagi MasterChef karena hektik banget, dan nanti kalian akan ngerasa buru-buru gitu buat masak supaya ngejar target waktu yang ditentukan sama instruktur lab, supaya masakan kalian itu selesai pada waktunya gitu. Karena waktu itu dikasih waktunya cuma 2 jam sampai paling lama mungkin 3 jam kita dari mulai masak dan sampai plating. Terus kalau di Gizi juga nanti kalian akan mandiri, untuk pas nanti masak kalian tuh nggak akan dibelanjain dari kampus. Kalau dari kampus aku sendiri, belanjanya itu mahasiswanya. Jadi kita dalam satu kelompok itu kita akan belanja ke pasar untuk bahan masak nanti dipraktekkan di lab. Terus mungkin aku akan cerita dari belajar di Gizi itu seperti apa ya. Kalau di Gizi itu belajarnya asik banget dan nggak boring karena kita diselingi dengan praktek masak, praktek di lab. Kita akan belajar di lab teknologi pangan, gimana cara melihat mutu dari bahan makanan. Kita akan membuat suatu produk supaya bisa dijual dan bisa berguna untuk masyarakat. Nanti diajarin bikin makanan tambahan untuk ibu hamil, untuk balita, untuk lanjut usia. Pokoknya seru banget. Terus nanti kita juga akan melakukan penyuluhan. Kalau kuliah di Gizi itu akan melakukan penyuluhan ke masyarakat, bisa ke desa atau ke tempat-tempat komunitas lainnya, supaya kita menerapkan ilmu yang sudah kita dapat di teori, kita praktekkan langsung saat bertemu dengan masyarakat. Terus aku akan kasih tahu ke teman-teman, selain tadi hal unik di Gizi, aku akan kasih tahu prospek kerjanya setelah lulus nanti seperti apa. Untuk peluang kerja setelah nanti lulus dari Gizi, teman-teman gak usah khawatir, karena peluang dari Gizi itu banyak banget. Nah, contohnya di bidang masyarakat, bisa di klinis, bisa di manajemen penyelenggaraan makanan, bisa di teknologi pangan, dan bisa juga di pemerintahan loh. Nah, kalau di masyarakat itu biasanya seperti puskesmas atau di komunitas-komunitas masyarakat. Nah, kalau untuk di klinis, teman-teman bisa kerja di rumah sakit atau bisa juga buka praktek secara mandiri. Nah, kalau di teknologi pangan, teman-teman bisa kerja di perusahaan industri makanan ataupun perusahaan multinasional. Nah, kalau untuk di manajemen penyelenggaraan makanan, teman-teman bisa kerja di catering rumah sakit atau di catering gizi lainnya, atau juga bisa buka catering sendiri. Nah, kalau di pemerintahan juga bisa, teman-teman bisa ada yang dari ahli gizi itu bisa jadi lurah, bisa juga camat. Oke teman-teman, segini aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau masuk kuliah di Gizi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa pada videoku berikutnya.